Salam saudara sekalian, kita bersyukur ada di hari ke-26 doa puasa Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2025. Renungan hari ini bertema kehadiran Allah secara nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur kami boleh berada di hari yang ke-26 dari kegiatan doa puasa nasional Gereja Kemah Injil Indonesia. Roh Kudus, tolong kami untuk merenungkan firman-Mu saat ini, supaya kami boleh mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kehadiran Allah secara nyata. Saudara sekalian, kehadiran Allah secara nyata merupakan esensi kebangkitan. Ketika kita mengalami kehadiran Allah secara nyata, kita juga memiliki kebangunan rohani secara pribadi. Tidak ada kebangunan rohani tanpa kehadiran Allah secara nyata. Kehadiran Allah adalah ibarat pembangkit tenaga listrik dari gereja. Seperti HP perlu dicas agar baterai penuh, kita juga perlu diisi secara penuh oleh hadirat Allah, kehadiran Allah, melalui kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, dalam kitab Perjanjian Lama, kita bisa menjumpai kehadiran Allah secara nyata. Pertama, Allah hadir secara nyata menyertai bangsa Israel di padang gurun melalui tiang awan dan tiang api. Kemudian Musa mengalami kehadiran Allah secara nyata di puncak Gunung Sinai melalui semak yang terbakar. Yesaya melihat kemuliaan Allah dan ia memberi respon, celakalah aku. Rasul Paulus mengalami kehadiran Allah melalui sinar terang yang membuat ia buta 3 hari, yang kemudian membawanya kepada pertobatan. Saudara, kehadiran Allah secara nyata berbeda dengan sifat Allah yang maha hadir atau omnipresent. Allah tentu hadir di mana-mana pun tempat di dunia ini. Tetapi kehadiran Allah secara nyata terjadi ketika Tuhan memilih untuk menyatakan dirinya di tempat tertentu, waktu tertentu, orang-orang tertentu, juga kelompok tertentu. Abi Tozer berkata, Allah ada di sini ketika kita sama sekali tidak menyadarinya. Bila kita bekerja sama dengan Dia dalam mencintai ketaatan, Allah akan menampakkan dirinya kepada kita. Dan kehadirannya itu akan membuat suatu perbedaan antara kehidupan Kristen biasa dan hidup yang bercahaya dengan cahaya dari wajahnya. Saudara, kita sangat membutuhkan kehadiran Allah secara nyata dalam kehidupan pribadi maupun pelayanan. Setiap keluarga membutuhkan kehadiran Allah secara nyata agar menjadi saksinya. Gereja membutuhkan kehadiran Allah secara nyata agar pelayanannya berkuasa dan mengubahkan. Para gembala dipanggil untuk menolong domba-dombanya agar mereka semua mengalami kehadiran Allah secara nyata. Sebagai aplikasi, sudahkah Anda mengalami kehadiran Allah secara nyata? Baik sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, mintalah Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur. Terima kasih untuk hadirat-Mu bagi kami. Penuhi kami hari ini, bahkan hari demi hari, dengan hadirat Allah oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga hidup kami diubahkan, pelayanan kami penuh kuasa, dan kesaksian kami boleh membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Tuhan dimuliakan. Amin.